Saya menantang Allah, kalau memang dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit-sakitan, sakit keras. Gitu. Ya, kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Desa Sukaluyu, terletak di sebuah lembah kecil yang dikelilingi pegunungan hijau, adalah tempat di mana kehidupan berjalan lambat dan damai. Udara pagi selalu segar, suara kokok ayam bersahut-sahutan dengan gemericik air sungai, dan penduduk desa menjalani hari-hari mereka dengan rutinitas yang tenang. Di desa itu, Suniti, seorang wanita muda yang cerdas dan berprestasi, tinggal bersama keluarganya. Kehidupan Suniti tampak sempurna di mata para tetangga. Ia memiliki karir yang baik, keluarga yang dihormati, dan reputasi sebagai orang yang rajin beribadah. Suniti adalah putri dari keluarga religius yang taat. Ayahnya sering menjadi imam di masjid desa, sementara ibunya dikenal karena aktivitas sosialnya, membantu siapapun yang membutuhkan. Sejak kecil, Suniti diajarkan nilai-nilai agama yang kuat. Ia sering ikut membantu ayahnya mengatur acara pengajian dan tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan tentang agama selalu disambut dengan sabar oleh orang tuanya, yang menjelaskan dengan penuh kelembutan. Namun, seiring bertambahnya usia, rasa ingin tahu itu berubah menjadi keraguan yang perlahan-lahan merayap masuk ke dalam pikirannya. Di tengah ketenangan desa, Suniti mulai merasa ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Kadang-kadang, ketika ia berdiri di jendela kamarnya di malam hari, memandangi bulan yang menggantung di langit gelap, ia bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Apakah semua yang ia pelajari sejak kecil benar adanya? Ataukah itu hanya tradisi yang diwariskan tanpa alasan logis? Suniti mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia tetap mengikuti ibadah bersama keluarganya, tetap menghadiri pengajian, dan tetap menampilkan senyuman hangat kepada para tetangga. Namun, di dalam hatinya, badai mulai terbentuk. Keraguan itu tidak kunjung pergi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari balik batas-batas keyakinannya, sesuatu yang tidak ia pahami. Ia mulai membaca buku-buku filsafat dan sains yang ia pinjam dari perpustakaan kota. Suniti berpikir, mungkin pengetahuan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengusik pikirannya. Buku-buku itu berbicara tentang alam semesta, hukum-hukum fisika, dan bagaimana manusia selalu mencari makna di dunia yang penuh misteri. Beberapa buku bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan, menyebut agama sebagai bentuk pelarian manusia dari ketakutan akan kematian. Setiap kali membaca, hati Suniti terasa bercampur aduk. Ada saat-saat ketika ia merasa tercerahkan, seperti mendapatkan jawaban atas keraguannya. Namun, ada pula saat-saat ketika ia merasa sangat kosong, seolah-olah pengetahuan yang ia kejar tidak membawa kedamaian, melainkan hanya lebih banyak pertanyaan. Dalam kesendiriannya, Suniti mulai merasa semakin jauh dari keluarganya. Ia takut menceritakan kegelisahannya kepada mereka, takut melukai hati orang tuanya yang sangat ia hormati. Namun, di sisi lain, ia merasa tak sanggup menanggungnya sendirian. Malam-malamnya menjadi lebih gelap dari biasanya. Ia sering bermimpi aneh, berjalan sendirian di jalanan desa yang sepi, angin dingin meniupkan suara-suara yang tidak jelas. Kadang-kadang, ia melihat bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut rumahnya. Meski ketika ia mencoba mendekati, bayangan itu lenyap begitu saja. Ia tidak pernah menceritakan mimpi-mimpi itu kepada siapapun, menganggapnya sebagai hasil dari pikirannya yang terlalu lelah. Hari-hari di desa tetap berjalan seperti biasa, tetapi bagi Suniti, semuanya mulai terasa berbeda. Desa yang dulu terasa damai kini terasa seperti penjara. Ketenangan yang dulu ia nikmati kini terasa menyesakkan. Kadang-kadang, ketika ia berjalan di jalanan desa, ia merasa orang-orang memandangnya dengan cara yang berbeda, seolah-olah mereka bisa melihat melalui dirinya, mengetahui rahasia yang ia sembunyikan. Padahal,
Itu semua hanya ada di pikirannya. Suniti tahu bahwa perubahan itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Di suatu sore, saat langit desa dihiasi semburat merah matahari terbenam, Suniti berdiri di tepi sungai, tempat ia sering menghabiskan waktu untuk berpikir. Ia memandangi air yang mengalir tenang, membayangkan betapa sederhananya kehidupan di desa ini. Namun, pikirannya bergejolak. Apakah aku salah karena mempertanyakan semuanya? Pikirnya dalam hati. Ia merasa seperti melawan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dan itu membuatnya takut. Kegelisahan itu semakin hari semakin dalam, seperti jurang yang perlahan-lahan terbentuk di bawah kakinya. Suniti tahu bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang harus ia temukan, tetapi ia tidak tahu kemana harus pergi atau kepada siapa ia harus meminta jawaban. Di tengah semua itu, satu hal yang ia yakini adalah bahwa kehidupan yang selama ini ia jalani tidak lagi terasa sama. Apapun yang menantinya di masa depan, ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya. Apa yang ia tidak tahu adalah bahwa perubahan itu akan membawa kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan besar dalam hidup Suniti dimulai saat ia dipindahkan sementara ke kota untuk menghadiri pelatihan kerja. Kota itu, yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari desa Sukaluyu, adalah tempat yang jauh lebih ramai dan penuh dengan kehidupan modern. Gedung-gedung tinggi, lampu jalan yang terang, dan hiruk-pikuk suara kendaraan menjadi pemandangan yang sangat berbeda dari ketenangan desa yang biasa ia nikmati. Namun, Suniti justru merasa ada sesuatu yang membebaskan dalam keramaian kota. Tidak ada orang yang mengenalnya, tidak ada gosip, tidak ada tatapan penuh ekspektasi dari tetangga. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar anonim. Di salah satu sesi pelatihan, Suniti bertemu dengan seorang pria bernama Dimas. Ia adalah instruktur pelatihan yang bertanggung jawab memberikan materi terkait manajemen proyek. Dimas adalah pria yang terlihat berwibawa, dengan gaya bicara yang tenang tetapi penuh keyakinan. Ia pandai menarik perhatian audiens, sering menyelipkan lelucon cerdas dalam presentasinya, tetapi yang paling menonjol adalah pikirannya yang kritis. Ia mampu menjawab setiap pertanyaan dengan logika yang tajam dan tanpa keraguan. Setelah sesi pelatihan, Suniti sering melihat Dimas duduk sendirian di ruang istirahat, membaca buku. Rasa penasaran membuat Suniti akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Dimas. "Buku apa yang sedang Anda baca?" tanya Suniti suatu sore. Dimas menatapnya sebentar sebelum menunjukkan sampul buku yang bertuliskan The God Delusion, karya Richard Dawkins. Suniti tertegun. Ia pernah mendengar tentang buku itu, tetapi ia tidak pernah berani membacanya karena takut akan isinya. "Apa menurut Anda buku itu benar?" Suniti bertanya, setengah hati. Dimas tersenyum tipis, lalu menutup bukunya. "Apa itu benar? Kebenaran tergantung pada cara kita memandang dunia, bukan? Banyak orang menerima kebenaran tanpa mempertanyakannya. Tapi aku tidak seperti itu. Aku ingin bukti, alasan, logika. Dan kalau tidak ada bukti, kenapa kita harus percaya?" Kata-kata itu membuat Suniti terdiam. Ia merasa tergelitik, tetapi juga tertantang. Pembicaraan sore itu tidak berhenti di situ. Mereka mulai berbicara lebih sering, tidak hanya di sesi pelatihan, tetapi juga di luar waktu resmi. Dimas memperkenalkan Suniti pada buku-buku dan pemikiran yang lebih radikal. Ia berbicara tentang sains, filsafat, dan sejarah agama dengan cara yang meyakinkan. Dimas memiliki kemampuan untuk membuat argumen yang sederhana namun menusuk, membuat Suniti merasa seperti ada banyak hal yang selama ini ia abaikan atau terima begitu saja tanpa dipikirkan. "Aku dulu seperti kamu," kata Dimas suatu malam ketika mereka berbincang di kafe kecil dekat tempat pelatihan. "Aku percaya pada Tuhan, menjalankan ibadah, dan melakukan semuanya seperti orang lain.
Tapi aku sadar, itu semua hanya karena aku takut. Takut melawan arus, takut mempertanyakan, takut dihukum. Tapi, apakah ketakutan itu alasan yang cukup untuk percaya? Suniti mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata Dimas masuk ke dalam pikirannya seperti air yang meresap ke tanah kering. Ia tidak sepenuhnya setuju, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan logika di balik argumen-argumen Dimas. Setiap pertemuan mereka meninggalkan kesan yang mendalam, membuat Suniti merenung lebih lama di malam hari. Dimas tidak hanya berbicara dengan logika, tetapi juga dengan penuh keberanian. Ia dengan lantang menyatakan bahwa ia adalah seorang ateis. Ia tidak percaya pada Tuhan atau agama apapun. Baginya, kehidupan adalah hasil dari proses alami yang tidak memerlukan campur tangan makhluk ilahi. Kita hidup di dunia ini bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena kebetulan, katanya suatu kali. Dan ketika kita mati, kita kembali menjadi debu. Itu saja. Tidak ada surga, tidak ada neraka, hanya kehampaan. Awalnya, Suniti merasa terganggu dengan pandangan Dimas. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tanpa percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Bagaimana mungkin seseorang tidak merasa takut? Tetapi semakin sering ia berbicara dengan Dimas, semakin ia merasa bahwa keraguannya sendiri mulai mendapatkan ruang untuk berkembang. Ia mulai mempertanyakan bukan hanya agamanya, tetapi juga segala hal yang dulu ia anggap pasti. Di rumah, ia tetap menjalankan ibadahnya, tetapi dengan perasaan hampa. Kata-kata Dimas terus berputar-putar di pikirannya, menghancurkan ketenangan yang pernah ia miliki. Suniti tahu bahwa diskusinya dengan Dimas membawa perubahan besar dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Dimas seperti jendela yang membukakan dunia baru, dunia yang penuh pertanyaan, kontradiksi, dan kemungkinan. Ia merasa ketagihan dengan rasa ingin tahu yang tumbuh dalam dirinya, meskipun itu juga membuatnya merasa kehilangan pegangan. Malam-malamnya semakin panjang, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ia temukan jawabannya. Ketika pelatihan hampir selesai, Dimas memberikan buku Sapiens, karya Yuval Noah Harari kepada Suniti sebagai hadiah perpisahan. Baca ini, katanya, kalau kau sudah selesai, aku yakin kau akan memahami apa yang kumaksud tentang betapa kecilnya peran Tuhan dalam sejarah manusia. Suniti menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah ini adalah awal dari sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Namun, satu hal yang pasti, pertemuannya dengan Dimas telah membuka pintu yang tidak bisa ia tutup kembali. Suniti pulang ke desa dengan pikiran yang jauh lebih berat daripada ketika ia meninggalkannya. Tidak ada yang berubah di desa Sukaluyu. Para tetangga masih menjalani kehidupan yang tenang, ayam masih berkokok di pagi hari, dan gemericik air sungai tetap terdengar sama. Namun, bagi Suniti, semuanya terasa berbeda. Ia kini memandang dunia dengan cara yang tidak lagi sama, dan itu membuatnya merasa seperti orang asing di tempat yang pernah ia sebut rumah. Kehidupan Suniti di desa kembali berjalan seperti biasa, namun pikirannya terus dipenuhi oleh diskusi dan buku-buku yang diperkenalkan oleh Dimas. Di ruang kecil rumahnya, Suniti menyimpan tumpukan buku yang ia baca diam-diam. Buku-buku itu kini menjadi pelariannya, menggantikan doa-doa yang perlahan mulai ditinggalkannya. Awalnya, ia hanya melewatkan 1 atau 2 waktu ibadah, tapi lama-kelamaan, ia berhenti sepenuhnya. Suniti merasa bahwa ibadah hanyalah rutinitas tanpa makna, sebuah formalitas yang tidak lagi ia yakini. Semakin hari, ia semakin berani menunjukkan sikap skeptisnya terhadap agama. Ketika ibunya memintanya untuk ikut membantu persiapan acara pengajian di desa, Suniti menolak dengan alasan sibuk. Padahal, ia hanya ingin menjauh dari suasana religius yang dulu terasa akrab baginya.
Ia mulai merasa bahwa semua itu hanyalah sandiwara yang dimainkan oleh orang-orang untuk mencari penghiburan dari ketakutan mereka akan hal yang tidak mereka pahami. Kenapa kita harus berdoa? Apa Tuhan benar-benar mendengar? Suniti pernah bertanya pada ibunya suatu malam. Ibunya terkejut mendengar pertanyaan itu, tapi ia menjawab dengan lembut. Tuhan selalu mendengar. Nak, kita berdoa bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk bersyukur. Suniti hanya diam, tidak ingin memperpanjang diskusi. Baginya, jawaban itu terasa klise dan tidak memuaskan. Lama-kelamaan, keraguannya berubah menjadi keyakinan baru. Suniti tidak lagi merasa malu untuk mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Ketika berbincang dengan teman-temannya, ia mulai menyatakan bahwa ia tidak lagi percaya pada Tuhan. Awalnya, teman-temannya menganggap itu hanyalah fase atau bentuk pemberontakan sementara, tetapi seiring waktu, mereka menyadari bahwa Suniti benar-benar serius. "Kau tidak takut?" tanya salah satu temannya suatu hari. "Takut pada apa?" balas Suniti dengan senyum sinis. "Kalau Tuhan itu ada, seharusnya Dia memberikan bukti. Tapi buktinya apa? Semua yang kita percayai hanya didasarkan pada cerita dan tradisi. Aku tidak bisa lagi hidup berdasarkan sesuatu yang tidak nyata." Pernyataan itu membuat teman-temannya terdiam. Beberapa dari mereka menjauh secara perlahan, merasa tidak nyaman dengan pandangan baru Suniti yang terlalu berani. Namun, Suniti tidak peduli. Ia merasa dirinya telah menemukan kebebasan sejati. Baginya, meninggalkan agama adalah langkah besar untuk melepaskan diri dari segala keterikatan dan belenggu yang selama ini ia rasakan. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih cerdas. Namun, kebebasan yang ia rasakan itu ternyata hanya bertahan sementara. Malam-malamnya mulai dihantui mimpi-mimpi buruk yang semakin intens. Dalam tidurnya, ia sering melihat dirinya berdiri di tengah kegelapan yang pekat, dikelilingi oleh bayangan-bayangan tanpa bentuk yang berbisik di telinganya. Bisikan itu tidak jelas, tetapi terdengar seperti suara penuh amarah. Suniti sering terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya efek dari stres atau kelelahan. Namun, mimpi itu semakin hari semakin nyata. Suatu malam, ia bermimpi berada di sebuah ruangan yang penuh dengan cermin. Dalam mimpi itu, ia melihat bayangannya sendiri, tetapi wajahnya dipenuhi borok bernanah, dan matanya kosong seperti mayat. Ketika ia mencoba menyentuh cerminnya, bayangannya tersenyum lebar dengan tawa yang menggema di seluruh ruangan. Suniti terbangun dengan teriakan, membuat ibunya bergegas masuk ke kamarnya. "Ada apa, Nak?" tanya ibunya dengan cemas. Tidak apa-apa, Bu. Hanya mimpi buruk," jawab Suniti, berusaha menenangkan dirinya. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa mimpi itu lebih dari sekadar mimpi buruk. Itu terasa seperti peringatan. Meskipun mimpi-mimpi itu mengganggunya, Suniti tetap bersikukuh pada keyakinan barunya. Ia bahkan mulai menulis catatan tentang pemikirannya, mencatat argumen-argumen logis yang ia temukan untuk membenarkan keputusannya. Bagi Suniti, ini adalah bentuk perlawanan terhadap rasa takut yang ia anggap sebagai kelemahan manusia. Namun, ia tidak menyadari bahwa rasa sombong perlahan mulai merasuki hatinya. Ia merasa lebih unggul daripada orang-orang di sekitarnya, yang menurutnya masih terjebak dalam kepercayaan kuno. Kehidupan Suniti mulai berubah drastis. Orang-orang di desa mulai membicarakannya. Beberapa tetangga menyebutnya perempuan sombong, karena seringkali ia menolak ikut serta dalam acara keagamaan. Beberapa lainnya bahkan mulai menghindarinya, merasa bahwa Suniti telah membawa aura gelap ke dalam desa yang biasanya tenang. Namun, Suniti tidak peduli. Ia merasa bahwa semua itu hanyalah tanda bahwa ia berada di jalan yang benar. Tetapi,
Di balik keberanian yang ia tampilkan, ada rasa sepi yang perlahan merayapi dirinya. Ia kehilangan hubungan dengan teman-temannya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri. Meskipun ia tidak ingin mengakuinya, Suniti merasa ada kekosongan yang semakin besar di dalam dirinya, seperti lubang yang tidak pernah bisa ia isi, tidak peduli seberapa banyak pengetahuan yang ia serap. Malam-malamnya semakin sunyi, dan hari-harinya mulai terasa hampa. Namun, Suniti terus meyakinkan dirinya bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kebenaran. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang ia ambil ini bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang akan segera menghancurkan segalanya. Suatu pagi, Suniti terbangun dengan rasa perih di lengan kirinya. Awalnya, ia mengira itu hanya gigitan serangga atau luka kecil biasa. Ketika ia melihat lebih dekat, ada sebuah borok kecil berwarna merah tua, dikelilingi oleh kulit yang mengelupas. Borok itu tidak terlalu besar, hanya seukuran kon, tetapi rasa perihnya tidak sebanding dengan ukurannya. Suniti mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya luka biasa yang akan sembuh dengan sendirinya. Hari itu, Suniti melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia membaca buku di kamar, membuat catatan, dan menghindari interaksi dengan orang lain sejauh mungkin. Namun, rasa perih di lengannya tidak kunjung hilang. Bahkan, ketika malam tiba, rasa sakit itu terasa semakin parah. Ia mencoba mengoleskan salep antiseptik, berharap rasa sakitnya berkurang. Tapi keesokan harinya, borok itu terlihat lebih besar. Kulit di sekitarnya mulai memerah, dan cairan kekuningan merembes keluar. Suniti mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pergi ke dokter di desa untuk memeriksakan lukanya. Dokter tua itu mengamati borok di lengannya dengan ekspresi bingung. "Ini aneh," katanya. "Sepertinya infeksi, tapi tidak ada tanda-tanda bakteri atau alergi. Kamu sudah mencoba membersihkannya?" "Sudah, Pak Dokter. Saya bahkan sudah pakai salep antiseptik," jawab Suniti. Dokter itu mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan beri kamu obat antibiotik. Harusnya ini membantu. Kalau tidak membaik dalam beberapa hari, segera kembali." "Ya." Suniti pulang dengan obat yang diresepkan dokter, tetapi di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang salah. Borok itu bukan sekadar luka fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Setiap kali ia menatapnya, ia merasa seperti borok itu memancarkan aura gelap yang membuatnya tidak nyaman. Beberapa hari berlalu, tetapi bukan membaik, borok itu justru semakin parah. Cairan kuning berubah menjadi nanah kehijauan, dan bau tidak sedap mulai muncul. Borok itu kini telah meluas, hampir sebesar telapak tangannya. Rasa sakitnya semakin menyiksa, seperti terbakar dari dalam. Suniti mencoba kembali ke dokter, tetapi dokter tidak bisa memberikan diagnosis yang jelas. "Ini bukan sesuatu yang biasa," kata dokter dengan nada penuh kebingungan. "Mungkin kamu harus pergi ke rumah sakit di kota untuk pemeriksaan lebih lanjut." Namun, Suniti menolak pergi ke kota. Ia tidak ingin bertemu dengan siapapun, terutama Dimas, yang bekerja di sana. Ia merasa terlalu malu untuk menunjukkan kondisi dirinya yang semakin buruk. Dalam pikirannya, ia mulai menghubungkan borok itu dengan mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi dirinya dikelilingi oleh bayangan hitam yang berbisik dengan suara rendah. Dalam mimpi-mimpi itu, bayangan-bayangan itu menyentuh tubuhnya, dan setiap sentuhan meninggalkan bekas luka. Ketika ia terbangun, ia selalu merasa lemas, seolah-olah mimpinya nyata. Semakin hari, bau busuk dari borok di lengannya semakin menyengat. Bau itu begitu kuat hingga mulai tercium oleh anggota keluarganya. Ibunya, yang awalnya mencoba bersikap sabar, mulai mengungkapkan kekhawatirannya. "Suniti, kamu harus segera ke rumah sakit.
Ini sudah tidak normal lagi. Bagaimana mungkin luka sekecil itu bisa menyebar seperti ini? Aku baik-baik saja, Bu, kata Suniti, meskipun ia tahu itu adalah kebohongan. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penyakit fisik. Dalam kesendiriannya, Suniti mulai bertanya-tanya apakah semua ini adalah akibat dari keputusannya meninggalkan agama. Tapi ia segera mengusir pikiran itu, merasa bahwa itu hanyalah sisa-sisa rasa takut yang ditanamkan oleh keyakinan lama. Namun, malam-malam Suniti menjadi semakin tidak tertahankan. Rasa sakit dari borok di lengannya menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti aliran panas yang menggerogoti dari dalam. Tidur menjadi sesuatu yang mustahil. Bahkan ketika ia berhasil memejamkan mata, ia selalu terbangun dengan mimpi buruk yang semakin mengerikan. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat dirinya duduk di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh suara tawa yang menyeramkan. Tangan-tangan hitam keluar dari tanah, mencoba meraih tubuhnya, dan ketika mereka menyentuhnya, kulitnya mulai membusuk. Ia terbangun dengan jeritan, dan ketika melihat lengan kirinya, borok itu kini telah menyebar hingga ke bahunya. Di desa, bau busuk dari tubuh Suniti mulai menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang yang sebelumnya hanya menganggapnya aneh karena perubahan sikapnya kini mulai takut mendekatinya. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada Suniti. Beberapa orang berbisik bahwa Suniti terkena kutukan karena meninggalkan agamanya. Yang lain mengatakan bahwa ia telah diganggu oleh makhluk gaib akibat pandangannya yang menantang keyakinan. Suniti mulai merasa terisolasi. Teman-temannya berhenti datang, dan bahkan keluarganya mulai menjaga jarak. Ibunya, yang biasanya selalu ada untuknya, kini hanya berbicara seperlunya. "Kamu harus berubah, Nak," kata ibunya suatu malam dengan nada sedih. "Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Mungkin ini cara Tuhan memperingatkanmu." "Aku tidak percaya itu, Bu," jawab Suniti dengan nada tegas. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah mungkin semua ini memang akibat dari keputusan yang ia ambil? Ataukah ini hanya kebetulan yang tidak bisa ia pahami? Ketika Suniti memandang borok di tubuhnya yang terus menyebar, ia merasa seperti sedang dihancurkan dari dalam. Borok itu tidak hanya menggerogoti tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Ia mulai kehilangan harapan, tetapi ia masih belum siap untuk mengakui bahwa ia salah. Suniti merasa terjebak di antara rasa sombong yang pernah memberinya kekuatan dan rasa takut yang kini menghancurkannya perlahan-lahan. Di dalam kegelapan kamar tidurnya, ia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, tanpa tahu bahwa ini baru permulaan dari penderitaan yang lebih besar. Kondisi Suniti semakin memburuk. Borok yang awalnya hanya di lengan kini menyebar ke seluruh tubuhnya, hingga ke wajah. Kulitnya penuh dengan luka bernanah yang tidak kunjung kering, menimbulkan rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Bau busuk yang berasal dari tubuhnya semakin menyengat, memenuhi setiap sudut rumah, memaksa keluarganya untuk menutup hidung saat berada di dekatnya. Bahkan para tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah Suniti mulai mengeluhkan bau itu. Desa Sukaluyu yang biasanya tenang mulai dipenuhi desas-desus tentang kondisi Suniti. Beberapa orang percaya bahwa ia terkena penyakit langka yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Namun, tidak sedikit yang mengaitkan kondisi Suniti dengan hal-hal gaib. Ada yang mengatakan bahwa Suniti telah dikutuk karena meninggalkan agamanya. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia telah diganggu oleh makhluk gaib akibat pikirannya yang sombong. Kutukan itu nyata, bisik seorang tetangga kepada yang lain di warung desa. "Aku dengar dia sudah meninggalkan agama. Mungkin ini adalah balasan atas semua dosa-dosanya." Desas-desus itu semakin liar. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam di sekitar rumah Suniti saat malam hari.
Ada yang mengatakan bahwa bayangan itu adalah makhluk gaib yang terus menghantui Suniti. Namun, tidak ada yang berani mendekati rumahnya untuk memastikan kebenaran cerita-cerita itu. Di rumah, Suniti berjuang melawan rasa sakitnya sendirian. Ia tidak lagi pergi ke dokter karena merasa percuma. Dokter desa telah menyerah dan keluarganya pun mulai kehilangan harapan. Ibunya, meskipun masih mencoba merawatnya, sering menangis di sudut ruangan, berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tapi Suniti tidak mau mendengarkan. Baginya, semua ini hanyalah kebetulan yang tidak dapat dijelaskan, dan doa-doa ibunya hanya membuang waktu. Namun, di dalam hati kecilnya, Suniti mulai merasakan ketakutan yang tak dapat ia abaikan. Mimpi-mimpi buruknya semakin intens. Dalam tidurnya, ia sering melihat dirinya berjalan di lorong gelap yang tidak berujung, diikuti oleh bayangan besar yang mengintai dari kejauhan. Setiap kali ia berbalik, bayangan itu mendekat, tetapi wajahnya tidak pernah terlihat. Suara tawa yang menyeramkan menggema di lorong, membuat Suniti merasa seperti sedang dihukum atas sesuatu yang tidak ia pahami. Mungkin ini hanya pikiranku yang lelah, gumamnya pada dirinya sendiri, meskipun ia tahu bahwa alasan itu semakin sulit ia percayai. Setiap kali ia bercermin, ia hampir tidak mengenali wajahnya sendiri. Borok-borok bernanah menutupi kulitnya, matanya terlihat cekung, dan tubuhnya yang dulu sehat kini kurus kering seperti layaknya mayat hidup. Suniti mulai menyadari bahwa tubuhnya tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga terasa seperti dihantui sesuatu yang tidak terlihat. Kadang-kadang, ia mendengar suara-suara aneh di malam hari. Bisikan-bisikan yang memanggil namanya, suara langkah kaki yang terdengar jelas di koridor rumahnya, dan bayangan yang bergerak di sudut matanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya, tetapi rasa takut itu semakin nyata. Di tengah kondisinya yang semakin parah, Suniti mulai mencari jawaban. Ia kembali membaca buku-buku yang dulu ia anggap memberikan pencerahan, tetapi kali ini, buku-buku itu terasa kosong. Kata-kata yang dulu memberinya rasa percaya diri kini tidak lagi membawa arti apa-apa. Bahkan, beberapa halaman dari buku-buku itu terlihat kabur dan sulit dibaca, seolah-olah tinta di atasnya perlahan memudar. Suniti merasa seperti semua yang pernah ia yakini mulai hilang satu persatu. Mungkinkah semua ini salahku? Pikir Suniti dalam hati. Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, tetapi ia tidak mau mengakuinya. Suniti tetap berusaha bertahan pada keyakinan barunya, meskipun di dalam hati ia tahu bahwa keyakinan itu tidak lagi memberinya kedamaian. Suatu malam, ketika ia berbaring di tempat tidurnya, Suniti mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ketukan itu terdengar pelan tetapi berulang, seolah-olah seseorang mencoba menarik perhatiannya. Dengan tubuh yang lemah, Suniti bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela. Ketika ia membuka tirai, tidak ada siapapun di luar, hanya gelap gulita. Namun, ketika ia menutup tirai, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Suniti berlari kembali ke tempat tidurnya dengan napas terengah-engah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tak terlihat tetapi sangat nyata. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di tempat tidurnya, memandang ke arah pintu kamar yang tertutup rapat, berharap bahwa semua ini hanya ada dalam pikirannya. Namun, malam itu juga, Suniti mulai merasa bahwa ini bukan sekadar penyakit atau imajinasi. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berada di luar logika manusia. Ia mulai merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, sesuatu yang terus mendekat, mengambil alih hidupnya perlahan-lahan. Di tengah rasa sakit dan ketakutannya, Suniti mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah akibat dari sesuatu yang telah ia lakukan. Tapi ia terlalu takut untuk mengakuinya, bahkan kepada dirinya sendiri. Borok di tubuhnya terus menyebar,
rasa sakitnya semakin parah dan bau busuk itu semakin tak tertahankan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu sesuatu yang tidak ia pahami tetapi ia tahu pasti sedang mendekat, membawa kegelapan yang lebih dalam. Kondisi Suniti semakin memburuk, baik secara fisik maupun mental. Tubuhnya kini tidak lagi seperti manusia. Borok-borok bernanah telah menyebar ke hampir seluruh tubuhnya, dan bau busuk yang berasal dari luka-luka itu membuat siapapun enggan mendekat. Bahkan keluarganya pun mulai menjaga jarak, tidak lagi berusaha membujuk Suniti untuk berobat. Mereka hanya bisa berdoa, sementara Suniti semakin terpuruk dalam kesendiriannya. Namun, di tengah rasa sakit dan isolasi, Suniti merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit. Ia mulai menyadari bahwa keadaannya tidak wajar. Mimpi-mimpi buruknya semakin sering dan nyata. Suara-suara berbisik di telinganya, menyebut namanya dengan nada dingin dan tajam. Kadang-kadang ia mendengar suara tawa yang bukan milik manusia, tetapi sesuatu yang berasal dari tempat yang tidak ia mengerti. Bahkan saat ia terjaga, ia merasa diawasi. Mata-mata yang tak terlihat seolah terus mengintai, mengawasi setiap langkahnya. Suatu malam, saat ia sedang berbaring di tempat tidurnya, lelah oleh rasa sakit yang tak berkesudahan, Suniti mendengar sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki, awalnya pelan, lalu semakin jelas. Langkah itu terdengar dari luar kamarnya, lalu bergerak mendekat ke pintu. Suniti merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa yang berjalan di malam buta seperti ini? Ketika ia memberanikan diri untuk menatap pintu, langkah itu berhenti. Ia menunggu, berharap itu hanya imajinasinya. Namun, saat ia hampir kembali berbaring, pintu kamarnya berderit terbuka perlahan. Tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan yang pekat. Suniti ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Angin dingin yang tidak masuk akal menyapu wajahnya, membawa bau busuk yang bahkan lebih buruk daripada tubuhnya sendiri. Ia memejamkan matanya, berharap semua itu hanya mimpi. Namun, ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat bayangan di sudut kamarnya. Bayangan itu berdiri diam, tidak bergerak, tetapi Suniti tahu bahwa ia sedang diawasi. Ia tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas, tetapi ia merasakan kehadirannya, seperti beban berat yang menghimpit dadanya. Bayangan itu seolah berbicara tanpa suara, mengirimkan pesan langsung ke pikirannya. Kau telah membuka pintu, kini kami ada di sini. Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya seperti pisau. Suniti merasa seperti tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menguasainya. Ia ingin lari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya tetap membeku. Ketika ia mencoba memejamkan mata lagi, bayangan itu tiba-tiba bergerak mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Suniti merasa seolah-olah ia akan diseret ke dalam kegelapan itu, tetapi saat bayangan itu hampir menyentuhnya, ia tiba-tiba pingsan. Ketika Suniti terbangun, ia menemukan dirinya terbaring di lantai kamar. Pintu kamarnya terbuka lebar, dan udara dingin pagi mulai masuk. Tubuhnya terasa lebih lemah daripada sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang lebih buruk. Borok di tubuhnya terasa lebih perih, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja menyentuhnya dengan kekuatan panas yang membakar. Ia meraba wajahnya dan menyadari bahwa borok-borok itu semakin meluas, meninggalkan kulitnya yang hampir tidak lagi terlihat. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Suniti memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mulai membuka kembali buku-buku yang dulu diberikan oleh Dimas. Namun, saat membacanya, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di beberapa halaman buku itu, ada catatan-catatan tulisan tangan yang tidak ia kenali. Catatan itu berisi simbol-simbol aneh, seperti mantra atau lingkaran yang penuh dengan huruf-huruf yang tidak bisa ia baca. Ada juga tulisan yang terasa seperti peringatan. Mereka akan datang.
Setiap pertanyaan yang salah membuka satu pintu, dan pintu itu tidak bisa ditutup. Suniti merasa tubuhnya bergetar membaca tulisan itu. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanyalah catatan milik pemilik sebelumnya. Tapi ketika ia membuka halaman lain, ada kalimat lain yang ditulis dengan tinta merah. Kau sudah terpilih, tidak ada jalan kembali. Kata-kata itu membuat Suniti merasa seperti dikepung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mulai mengingat kembali semua pembicaraannya dengan Dimas, semua diskusi yang mereka lakukan. Dimas selalu terlihat terlalu yakin, terlalu tajam dalam argumennya. Suniti mulai bertanya-tanya, apakah Dimas tahu sesuatu yang tidak ia ketahui? Apakah semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Dalam kebingungannya, Suniti mencoba menghubungi Dimas melalui telepon. Namun, nomor teleponnya tidak aktif. Ia bahkan mencoba mencari informasi tentang Dimas di media sosial, tetapi tidak ada jejak apapun tentang dirinya. Seolah-olah Dimas tidak pernah ada. Suniti merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang semakin gelap. Ia tidak tahu harus kemana mencari jawaban, tetapi ia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang melibatkan dirinya, dan ia adalah pusat dari permainan ini. Malam itu, Suniti kembali mendengar langkah-langkah di koridor rumahnya. Tapi kali ini, langkah itu tidak berhenti di depan pintu kamarnya. Langkah itu masuk ke dalam kamar, mendekatinya, dan berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Suniti tidak berani membuka matanya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, meskipun ia tahu bahwa ia telah lama meninggalkan keyakinan itu. Dalam kegelapan, ia mendengar suara berbisik tepat di telinganya. Kau sudah jauh masuk. Kini, keluarlah kalau kau bisa. Suniti merasa tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ia tahu bahwa ia telah membuka sesuatu yang tidak seharusnya dibuka. Namun, ia masih belum memahami sepenuhnya apa yang telah ia lepaskan ke dunia ini dan apa yang kini telah masuk ke dalam hidupnya. Suniti akhirnya memutuskan untuk mencari Dimas, merasa bahwa hanya pria itu yang dapat memberikan jawaban atas apa yang sedang ia alami. Namun, mencari Dimas ternyata bukan hal yang mudah. Nomor teleponnya tidak aktif, dan tidak ada satupun media sosial yang menunjukkan keberadaannya. Seolah-olah Dimas telah menghilang begitu saja. Suniti bahkan mencoba kembali ke kota tempat pelatihan mereka dulu, berharap ada seseorang yang mengenal Dimas. Namun, usahanya sia-sia. Tidak ada yang ingat siapa Dimas, bahkan instruktur lain di tempat pelatihan mengklaim bahwa tidak pernah ada seorang bernama Dimas yang bekerja di sana. Suniti merasa kepanikan mulai merasuki dirinya. Apa mungkin ia telah membayangkan semuanya? Apakah Dimas benar-benar ada? Ataukah ia hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikirannya yang mulai rusak? Namun, saat kembali ke rumah, ia menemukan buku-buku yang pernah diberikan Dimas. Buku-buku itu adalah satu-satunya bukti bahwa Dimas memang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Suniti mulai membaca buku-buku itu dengan lebih saksama, mencoba mencari petunjuk. Di salah satu buku, ia menemukan sebuah catatan kecil yang terselip di antara halaman. Tulisan tangan Dimas yang khas tertulis di sana. Keberanian untuk meninggalkan keyakinan adalah langkah pertama menuju pencerahan. Namun, di balik pencerahan, ada kegelapan yang harus kau hadapi. Ingatlah, setiap pilihan membawa konsekuensi. Catatan itu membuat Suniti semakin tertekan. Ia merasa bahwa Dimas telah mengetahui sesuatu yang lebih dalam sejak awal, sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan padanya. Namun, Suniti tidak menyerah. Ia terus mencari informasi, hingga akhirnya ia menemukan nama sebuah komunitas kecil yang disebut Konstruktivis Anima, sebuah kelompok rahasia yang konon berfokus pada eksplorasi spiritual tanpa batasan moral atau agama. Suniti menduga bahwa Dimas mungkin terkait dengan kelompok ini.
Ia menggali lebih dalam dan menemukan alamat sebuah bangunan tua di pinggir kota yang diduga sebagai tempat pertemuan kelompok tersebut. Dengan tubuh yang lemah dan penuh luka, ia memaksakan diri pergi ke sana, berharap mendapatkan jawaban. Bangunan itu tua dan hampir terlupakan, dengan dinding penuh lumut dan pintu kayu besar yang berderit saat dibuka. Di dalamnya, Suniti menemukan ruangan gelap yang penuh dengan simbol-simbol aneh di dinding. Lingkaran-lingkaran dengan tulisan kuno memenuhi lantai, dan aroma dupa yang menyengat membuatnya merasa pusing. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan beberapa buku tua berserakan. Salah satu buku itu memiliki sampul yang sama dengan salah satu buku yang pernah diberikan Dimas. Namun, sebelum Suniti sempat memeriksa lebih jauh, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik, dan di sana berdiri Dimas. Ia tampak sama seperti terakhir kali Suniti melihatnya. Wajah tenangnya tidak menunjukkan emosi apapun. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada tatapan matanya, dingin, kosong, seolah-olah ia bukan manusia lagi. Dimas, suara Suniti bergetar. Apa yang kau lakukan padaku? Apa ini semua ulahmu? Dimas tersenyum tipis, tetapi senyuman itu tidak membawa rasa lega. Suniti, aku hanya membantumu melihat dunia apa adanya. Kau sendiri yang memilih untuk membuka pintu-pintu itu. Pintu-pintu apa? Apa maksudmu? Tanya Suniti dengan marah, meskipun tubuhnya terlalu lemah untuk menunjukkan emosinya. Dimas berjalan mendekat, menatapnya dengan tatapan tajam. Keyakinanmu, Suniti, ketika kau meninggalkan keyakinanmu, kau tidak hanya meninggalkan Tuhan. Kau meninggalkan perlindungan. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak kau pahami. Dan ketika kau mulai mempertanyakan segalanya, ketika kau berani melangkah terlalu jauh, kau membuka pintu-pintu yang seharusnya tetap tertutup. Suniti mundur selangkah, merasa napasnya terhenti. Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Dimas tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar menyeramkan di ruangan kosong itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau sendiri yang memilih jalan ini. Kau terlalu sombong untuk menerima batasan, terlalu berani untuk mempertanyakan segalanya. Dan sekarang, kau adalah milik mereka. Milik siapa? Tanya Suniti dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dimas menatapnya dengan senyuman dingin. Mereka yang datang dari balik kegelapan. Mereka yang hanya membutuhkan satu pintu terbuka untuk masuk. Kau telah menjadi jembatan mereka, Suniti. Dan kini, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Suniti merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap Dimas dengan campuran kebencian dan ketakutan. Kenapa aku? Bisiknya dengan suara yang hampir hilang. Karena kau istimewa, jawab Dimas. Kau cukup berani untuk mempertanyakan, cukup kuat untuk melawan, tetapi terlalu bodoh untuk memahami konsekuensinya. Dimas kemudian melangkah mundur, meninggalkan Suniti sendirian di ruangan itu. Sebelum ia pergi, ia berkata, "Ini baru permulaan. Kau akan segera memahami apa yang sebenarnya terjadi." Tapi pada saat itu, segalanya sudah terlambat. Setelah Dimas pergi, Suniti terjatuh ke lantai, merasa bahwa dunianya telah runtuh. Ia kini menyadari bahwa semua yang terjadi padanya bukanlah kebetulan. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak pernah ia pahami. Namun, pengetahuan itu tidak memberinya kekuatan, melainkan ketakutan yang begitu dalam. Suniti tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh dan tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, dan kini kegelapan itu telah menelannya. Setelah pertemuannya dengan Dimas, Suniti kembali ke desa dalam keadaan hancur. Tubuhnya yang penuh borok kini menjadi cerminan dari jiwanya yang tersiksa. Wajahnya, yang dulu anggun dan bersinar,
kini dipenuhi luka bernanah yang menghitam, sementara bau busuk dari tubuhnya membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa mual. Bahkan keluarganya, yang awalnya berusaha mendampinginya, mulai menyerah. Mereka tidak lagi tahu harus berbuat apa. Setiap malam, ibunya hanya menangis di sudut rumah, berdoa tanpa henti, memohon keajaiban yang tampaknya tidak akan pernah datang. Tetangga-tetangga desa mulai menjauhi keluarga Suniti. Mereka berbicara dengan bisik-bisik, menyebut Suniti sebagai perempuan terkutuk, seorang pembawa sial yang telah membawa kegelapan ke desa yang sebelumnya damai. Bahkan anak-anak kecil di desa dilarang mendekati rumah Suniti, seolah-olah kutukannya bisa menular hanya dengan berada di dekatnya. Suniti mendengar semuanya. Ia tahu orang-orang membencinya. Tetapi, di lubuk hatinya, ia merasa bahwa mereka benar. Ia memang telah menjadi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak lagi ia kenali. Malam-malam Suniti menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Ia tidak bisa tidur karena rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya, dan ketika ia akhirnya tertidur, ia hanya terbangun dengan jeritan karena mimpi-mimpi buruk yang semakin nyata. Ia melihat dirinya terperangkap dalam ruangan gelap tanpa ujung, tubuhnya dipenuhi cacing-cacing yang merayap di kulitnya. Ia mendengar suara tawa yang tidak wajar, suara-suara yang memanggil namanya dengan nada mencemooh. Setiap kali ia terbangun, ia merasa lebih lemah, lebih rapuh. Ibunya, meskipun mencoba menghindarinya karena bau busuk yang menyengat, suatu malam memberanikan diri untuk berbicara. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ibunya berkata, "Suniti, tolong, nak, kembalilah, berdoalah lagi. Tuhan selalu membuka pintu untuk orang yang ingin kembali." Suniti hanya menatap ibunya dengan mata kosong. "Apa gunanya, Bu?" katanya dengan suara lemah. "Aku sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku." "Tidak, nak," ibunya memohon. "Tuhan tidak pernah meninggalkan siapapun, bahkan yang tersesat sekalipun. Kumohon, Suniti, jangan menyerah." Namun, Suniti tidak mendengarkan. Baginya, semua doa itu tidak lagi berarti. Ia merasa bahwa hidupnya sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Ia teringat kata-kata Dimas, "Setiap pilihan membawa konsekuensi." Dan kini, ia sedang membayar harga untuk semua pilihannya. Beberapa hari kemudian, keluarga Suniti memutuskan untuk memindahkannya ke ruangan kosong di belakang rumah, jauh dari anggota keluarga yang lain. Mereka tidak mengatakannya secara langsung, tetapi Suniti tahu alasan mereka. Bau tubuhnya yang busuk membuat rumah itu tidak lagi bisa ditinggali dengan nyaman. Bahkan, para perawat yang pernah diminta untuk merawatnya menolak untuk datang lagi. Suniti kini benar-benar sendirian. Di ruangan kecil itu, ia hanya ditemani oleh rasa sakit dan keputusasaan. Tidak ada suara selain desahan napasnya sendiri yang berat, kadang diselingi oleh suara bisikan dari kegelapan yang terus menghantuinya. Ia mulai kehilangan akal sehatnya. Kadang ia berbicara sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tetapi, setiap kali ia melihat tubuhnya yang rusak, ia tahu bahwa ini adalah kenyataan. Suatu malam, saat Suniti hampir tertidur, ia mendengar langkah kaki di luar ruangan. Ia berpikir itu adalah ibunya, tetapi suara langkah itu terlalu berat untuk seorang wanita tua. Suniti menunggu, tetapi pintu tidak pernah terbuka. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu ada suara ketukan, pelan, tetapi ritmis. Ketukan itu terus berlanjut, semakin lama semakin keras. Dengan tubuh yang gemetar, Suniti mencoba bangkit untuk membuka pintu. Ketika ia akhirnya membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Namun, angin dingin yang tidak wajar menyapu wajahnya,
membawa aroma busuk yang lebih menyengat daripada bau tubuhnya sendiri. Suniti merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Ia mencoba menutup pintu, tetapi pintu itu tertahan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahannya. "Kami sudah datang," suara berat terdengar dari kegelapan. "Tidak ada tempat untuk bersembunyi, Suniti. Kau adalah milik kami." Suniti jatuh ke lantai, tubuhnya menggigil. Ia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan yang mulai bergerak mendekat. Bayangan itu lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya, dengan bentuk yang tidak jelas, tetapi kehadirannya begitu menakutkan. Suniti merasa seperti tubuhnya akan hancur hanya karena melihatnya. Bayangan itu berbicara lagi, kali ini lebih dekat. Suaranya seperti ribuan suara berbicara sekaligus. "Kami telah menunggu. Kau telah membuka pintu untuk kami. Dan sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami." Suniti menutup matanya, berharap semuanya akan berhenti. Tetapi bayangan itu tidak pergi. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tubuhnya, seperti tangan yang terbuat dari es. Saat ia membuka matanya, bayangan itu telah berada tepat di depannya, menatapnya dengan mata yang bersinar merah. Suniti tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan. Ia hanya bisa menatap, menunggu, sementara bayangan itu perlahan-lahan merasuki tubuhnya. Malam itu, sesuatu di dalam diri Suniti berubah. Ia tidak lagi merasa sakit, tetapi juga tidak merasa hidup. Ia hanya merasa kosong, seperti dirinya telah diambil alih oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Ketika pagi tiba, ibunya menemukan Suniti terbaring di lantai. Matanya terbuka tetapi kosong, dan senyuman aneh tersungging di bibirnya. Suniti tidak lagi menjadi dirinya. Ia telah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Setelah malam yang mencekam itu, Suniti tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Tubuhnya tampak seperti cangkang kosong yang dihuni oleh sesuatu yang gelap. Borok-borok di tubuhnya tidak lagi terasa sakit, tetapi bau busuknya semakin parah, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Ia tidak berbicara, tidak makan, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke depan, seperti menunggu sesuatu yang tidak diketahui. Keluarganya, yang sudah kehabisan akal, memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit di kota. Dengan susah payah, mereka memindahkan Suniti yang kini sangat kurus dan lemah, tubuhnya ringan seperti tidak memiliki jiwa. Dokter di rumah sakit kota pun dibuat kebingungan. Tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisi Suniti. Mereka mencoba berbagai tes dan perawatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Semua prosedur medis yang dilakukan hanya memperburuk keadaan Suniti. Bahkan, beberapa perawat yang mencoba mendekatinya mengaku melihat bayangan hitam di sekitar tubuhnya, membuat mereka ketakutan dan enggan kembali. Ruangan tempat Suniti dirawat mulai terasa seperti tempat terkutuk. Bau busuk yang menyelimuti tubuhnya memenuhi seluruh ruangan, membuat siapapun yang masuk merasa mual. Para pasien lain yang berada di lantai yang sama meminta dipindahkan karena mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran Suniti. Bahkan para dokter, yang seharusnya bersikap profesional, mulai menjauhi kasusnya. Dalam kesendiriannya di ruangan isolasi itu, Suniti mulai merenungi hidupnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Semua keputusan yang ia ambil, semua sikap sombong yang pernah ia tunjukkan, kini terasa seperti kesalahan fatal. Ia teringat masa-masa ketika ia masih menjadi bagian dari keluarga yang penuh cinta, ketika ia masih menjalankan ibadah bersama orang tuanya. Ia teringat bagaimana ia mulai meragukan semuanya, bagaimana ia membiarkan Dimas memengaruhinya, dan bagaimana ia meninggalkan Tuhan. Apakah aku terlalu jauh untuk diselamatkan? Pikir Suniti dalam hati.
Ia ingin berdoa, tetapi setiap kali ia mencoba mengucapkan kata-kata doa, sesuatu yang dingin dan gelap menghentikannya. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram lehernya, mencegahnya untuk berbicara. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi setiap kali ia melakukannya, ia melihat bayangan-bayangan hitam yang mendekatinya, berbisik dengan suara yang menyeramkan. Tidak ada jalan kembali, bisik bayangan itu dalam mimpinya. Kau telah memilih jalan ini, kau adalah milik kami. Suniti terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menangis, air mata mengalir di wajahnya yang penuh borok. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya, seperti seorang anak yang tersesat di tengah kegelapan. Untuk pertama kalinya, Suniti merasakan rasa takut yang begitu dalam, bukan hanya karena tubuhnya yang hancur, tetapi juga karena jiwanya yang telah diambil alih oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Di malam terakhirnya di rumah sakit, Suniti melihat bayangan itu lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Bayangan itu berdiri di sudut ruangan, diam tetapi penuh ancaman. Ia tahu bahwa ini adalah akhir. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia mencoba berbicara, tetapi suara itu tidak keluar. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan itu tetap ada di sana, menatapnya dengan mata yang bersinar merah. Di saat-saat terakhirnya, Suniti merasa seluruh tubuhnya membeku. Ia mendengar suara-suara di kepalanya, tawa yang menggema, dan bisikan-bisikan yang terus mengingatkannya pada kesalahan-kesalahannya. Ia merasa seperti tenggelam dalam lautan kegelapan yang tidak memiliki dasar. Napasnya menjadi semakin lemah, dan di detik terakhir sebelum semuanya menjadi gelap, ia hanya bisa mengucapkan satu kata dalam hati, maaf. Ketika pagi tiba, perawat yang masuk ke ruangan Suniti menemukan tubuhnya terbaring kaku di tempat tidur. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada kehidupan di sana. Bau busuk yang menyelimuti tubuhnya kini terasa lebih menyengat, memenuhi seluruh lantai rumah sakit. Para perawat yang melihat tubuhnya mundur dengan ngeri, beberapa dari mereka bahkan berlari keluar ruangan dengan panik. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di dinding ruangan tempat Suniti meninggal, terdapat tulisan aneh yang tampaknya terbentuk dari darah. Tulisan itu berbunyi, "Semuanya telah dimulai." Kematian Suniti membawa ketenangan bagi keluarganya, tetapi ketakutan yang mendalam bagi mereka yang mengetahui kisahnya. Semua orang tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang kini telah dilepaskan ke dunia ini melalui pintu yang dibuka oleh Suniti. Setelah kematian Suniti, rumah sakit tempat ia dirawat menjadi sunyi dan mencekam. Ruang isolasi tempat ia menghabiskan malam terakhirnya kini terkunci rapat, tidak lagi digunakan. Para staf rumah sakit enggan membicarakan apa yang terjadi di sana, tetapi bisik-bisik tentang kejadian aneh terus menyebar. Beberapa perawat yang berada di lantai yang sama mengaku mendengar langkah kaki di malam hari, meskipun tidak ada siapapun di sana. Beberapa lainnya mengaku melihat bayangan hitam di sudut-sudut ruangan yang tampaknya mengintai mereka. Jenazah Suniti dipulangkan ke desa untuk dimakamkan. Namun, saat prosesi pemakaman berlangsung, tidak banyak yang hadir. Warga desa masih takut untuk mendekat, seolah-olah kutukan yang menimpa Suniti bisa menular kepada siapa saja yang berada terlalu dekat. Ketika jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, bau busuk yang menyengat menyelimuti area pemakaman, membuat beberapa orang menutup hidung mereka dengan kain. Seorang warga desa berbisik kepada tetangganya, bau ini tidak wajar, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Setelah pemakaman, keluarga Suniti berusaha melanjutkan hidup, tetapi mereka tidak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang terjadi. Rumah yang dulu dipenuhi dengan tawa kini terasa sunyi, seperti ada beban gelap yang menggantung di udara. Malam-malam di rumah itu tidak pernah sama lagi.
Ibunya sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki atau bisikan yang memanggil nama Suniti. Kadang-kadang, ia merasa melihat bayangan putrinya di lorong rumah, berdiri diam dengan wajah penuh borok, menatapnya dari kejauhan. Desa Sukaluyu juga berubah. Ketika malam tiba, suasana desa yang biasanya damai menjadi mencekam. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari arah makam Suniti, sementara yang lain merasa diikuti oleh bayangan saat mereka berjalan sendirian. Para tetua desa mulai membicarakan tentang kutukan yang menimpa desa mereka, menyalahkan tindakan Suniti yang dianggap telah membuka pintu bagi sesuatu yang gelap. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kutukan itu jauh lebih dalam dari sekadar suara-suara atau bayangan. Beberapa minggu setelah kematian Suniti, beberapa warga desa mulai mengalami hal-hal aneh. Salah satu tetangganya, seorang petani tua, tiba-tiba menemukan luka kecil di lengannya yang mirip dengan borok Suniti. Luka itu perlahan membesar, disertai dengan bau busuk yang sama. Dalam waktu singkat, tubuhnya dipenuhi borok yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ia meninggal dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya membusuk di depan keluarganya sendiri. Keadaan ini membuat desa semakin diliputi ketakutan. Mereka percaya bahwa apa yang terjadi pada Suniti kini mulai menyebar. Kutukan itu, yang awalnya hanya menimpa satu orang, kini telah menjadi ancaman bagi seluruh desa. Para tetua mencoba mengadakan ritual untuk membersihkan desa, tetapi setiap usaha yang mereka lakukan tampak sia-sia. Bayangan hitam itu tetap ada, mengintai dari kegelapan. Suatu hari, salah satu teman lama Suniti yang pernah mendengar tentang keterlibatannya dengan Dimas, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria misterius itu. Ia pergi ke kota, mencari informasi, tetapi seperti yang dialami Suniti sebelumnya, jejak Dimas seolah-olah tidak ada. Tidak ada catatan, tidak ada dokumen, tidak ada orang yang mengenalnya. Namun, dalam pencariannya, ia menemukan sebuah buku yang ditinggalkan di salah satu perpustakaan tempat Suniti sering meminjam buku. Buku itu memiliki catatan kecil di salah satu halamannya, dengan tulisan tangan yang sangat mirip dengan tulisan Dimas. Catatan itu berbunyi, "Pintu telah terbuka. Mereka tidak akan pernah pergi." Buku itu diambil dan disimpan di rumah kepala desa sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Namun, sejak buku itu disimpan, rumah kepala desa mulai dihantui oleh suara-suara aneh. Bayangan gelap sering terlihat bergerak di sudut-sudut rumah, dan anggota keluarganya mulai jatuh sakit satu persatu. Ketika kepala desa akhirnya mencoba membakar buku itu, api yang ia nyalakan padam begitu saja, seolah-olah sesuatu menolak penghancurannya. Warga desa akhirnya memutuskan untuk meninggalkan buku itu di rumah kosong di tepi desa, berharap bahwa dengan menjaganya, mereka bisa bebas dari kutukan. Tetapi bahkan setelah buku itu pergi, ketakutan tetap menghantui mereka. Setiap malam, desa menjadi semakin gelap, lebih sunyi, dan lebih dingin. Para penduduk mulai bermigrasi satu persatu, meninggalkan desa Sukaluyu yang pernah damai. Desa itu perlahan menjadi desa hantu, ditinggalkan oleh semua orang yang takut akan kutukan yang tidak pernah benar-benar hilang. Makam Suniti tetap menjadi pusat dari semua cerita. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari. Rumput liar tumbuh subur di sekitarnya, dan tanah di atas makam itu terlihat seperti retak dan menghitam, seolah-olah menolak kedamaian. Setiap kali ada yang melewati makam itu, mereka merasa seperti sedang diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sana. Kisah Suniti menjadi legenda gelap yang diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka semua tahu satu hal. Suniti telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, dan melalui pintu itu, sesuatu yang jahat telah masuk. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa diusir, dan tidak bisa dilupakan.
Dan pintu itu, seperti yang pernah dikatakan oleh Dimas, tidak akan pernah tertutup lagi.